warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Perkenalkan saya sebelumnya Putri Alifa Mawaddah dengan nomor NIM 19026121287. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai prosedur pemeriksaan THT, yaitu yang terdiri dari pemeriksaan otoskopi, pemeriksaan rinoskopi anterior, dan pemeriksaan kelenjar getah bening. Pada prosedur pemeriksaan ini, sebelumnya kita perlu memperkenalkan diri kepada pasien dan menanyakan identitas pasien. Jelaskan pula mengenai prosedur yang akan kita lakukan terhadap pasien dan minta kesediaan pasien untuk dilakukan prosedur. Tidak lupa untuk memberitahukan pasien mungkin dalam pemeriksaan pasien akan merasa sedikit tidak nyaman dengan prosedur yang kita lakukan. Lalu juga sebelum pemeriksaan perlu diperhatikan kita haruslah mencuci tangan dengan sabun atau cairan antiseptik lainnya dan menggunakan APD yang terdiri dari masker dan juga handscoon. Selamat malam Ibu, perkenalkan saya Putri Alifa Mawaddah yang bertugas menjadi dokter pada malam hari ini. Sebelumnya saya berbicara dengan Ibu siapa? Ibu Aska. Baik Ibu Aska, setelah kita melakukan pemeriksaan anamnesis sebelumnya, kali ini saya akan melakukan beberapa pemeriksaan fisik telinga dan hidung. Dalam pemeriksaan ini nanti mungkin akan terasa sedikit tidak nyaman untuk ibunya. Apakah ibu bersedia untuk melakukan pemeriksaan? Iya, bersedia. Baik, sebelum itu saya akan melakukan beberapa persiapan terlebih dahulu. Kali ini saya akan melakukan pemeriksaan otoskopi. Alat yang dibutuhkan dalam pemeriksaan otoskopi yaitu adalah lampu kepala, spekulum telinga, dan juga otoskop. Pada pemeriksaan ini, posisi pemeriksa adalah di samping telinga pasien yang akan diperiksa. Lalu pemeriksa memasang lampu kepala, di mana pada pemasangan lampu kepala tabung lampu berada di antara kedua mata. Lalu letakkan telapak tangan pada jarak 30 cm di depan mata dan atur posisi proyeksi lampu agar cahaya lampu terfokus pada objek yang akan kita lihat. Lalu lakukan pemeriksaan inspeksi. Pada pemeriksaan inspeksi dinilai auricula dan daerah sekitar telinga. Nilai ukuran dan bentuk auricula, apakah auriculanya mikrotia atau makrotia. Lalu juga nilai apakah ada pembengkakan, adanya ulkus, adanya jaringan parut, adanya sinus dan fistula, atau deformitas, apakah terlihat simetris atau tidak antara kiri dan kanan, dan juga kelainan-kelainan lain yang mungkin akan ditemukan pada saat pemeriksaan inspeksi. Lalu juga lakukan pemeriksaan palpasi, di mana di sini pemeriksa meraba bagian telinga pasien dan dinilai apakah teraba panas atau suhu yang berbeda di bagian tertentu. Lalu dinilai apakah ada nyeri tekan, teraba fluktuasi, dan nyeri saat auricula digerakkan. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan otoskop. Pastikan terlebih dahulu bahwasanya lampu kepala sudah menyala dan pemeriksa memegang otoskop seperti memegang pensil atau pena dengan menggunakan tangan kanan bila pemeriksa memeriksa telinga kanan dan juga sebaliknya. Bila pemeriksa menggunakan telinga kiri, gunakan tangan kiri untuk memegang otoskopnya. Lalu tangan yang tidak memegang otoskop memfiksasikan telinga dengan memegang auricula dengan jari 1 dan 2, dan auricula ditarik ke arah posterior superior untuk meluruskan meatus acousticus externusnya. Lalu juga jangan lupa untuk menyalakan lampu dari otoskop itu sendiri. Pegang telinga, lalu masukkan spekulum atau otoskop pada telinga dan periksa bagian dalam telinga. Nilai ukuran meatusnya apakah terjadi penyempitan, lalu nilai juga lumen, apakah ada selumen, debris, sekret, maupun benda asing atau polip, dan yang lainnya. Lalu juga nilai apakah ada pembengkakan pada meatus acousticus externusnya. Nilai juga keadaan membran Tiffany. Nilai keadaan membran Tiffany dari bentuk, apakah bentuknya konkav, normalnya membran timpani bentuknya konkav, atau apakah ada tonjolan, apakah ada retraksi. Lalu nilai warna membran timpani. Normalnya warna membran timpani adalah keabu-abuan dan mengkilap seperti mutiara. Lalu juga nilai apakah membran timpani masih utuh atau sudah terdapat perforasi.
Tidak lupa untuk memeriksa telinga yang satunya, sama seperti pemeriksaan pada telinga yang sudah kita periksa ini. Selanjutnya adalah pemeriksaan rinoskopi anterior, di mana pada pemeriksaan ini alat yang digunakan adalah lampu kepala dan spekulum hidung. Posisi pemeriksa pada pemeriksaan rinoskopi anterior ini adalah berhadapan dengan pasien dengan lutut pemeriksa dan lutut pasien saling menempel. Lalu sebelumnya pastikan lampu kepala yang dikenakan sudah menyala dan berfokus, lalu lakukan pemeriksaan inspeksi, di mana pemeriksaan inspeksi ini adalah melihat bentuk hidung dari luar, apakah terdapat kecacatan atau deformitas, seperti trauma, tumor, ataupun benjolan, lalu nilai warna hidung, apakah terdapat kemerahan akibat infeksi atau hematoma, lalu juga dinilai apakah ada pembengkakan atau benjolan lainnya. Lalu dilanjutkan dengan pemeriksaan palpasi, di mana pada pemeriksaan palpasi dinilai adanya krepitasi atau deformitas dan juga nyeri tekan. Lalu pemeriksa memegang spekulum hidung dengan tangan kiri, sementara tangan kanan menahan kepala pasien, dan juga spekulum hidung dipegang dengan jari 3, 4, dan 5, sementara jari 1 dan 2 memfiksasi spekulum pada hidung pasien. Spekulum dimasukkan dengan hati-hati ke dalam hidung pasien dalam keadaan tertutup, dan setelah masuk ke dalam hidung, spekulum di dalam hidung perlahan dibuka. Pemeriksa lalu menilai struktur yang terdapat di dalam rongga hidung pasien, mulai dari dasar rongga hidung, kongka, meatus, dan septum nasi. Perhatikan warna dan permukaan mukosa rongga hidung, ada tidaknya massa, benda asing, dan sekret. Lalu juga struktur yang terlihat pertama kali biasanya adalah kongka inferior. Bila ingin melihat kongka medius dan superior, pasien diminta untuk menengadahkan kepalanya. Lalu kali ini saya akan melakukan pemeriksaan kelenjar getah bening, di mana pada prosedur pemeriksaan ini, pemeriksa berdiri di belakang pasien yang duduk dan meraba dengan kedua tangan seluruh daerah leher dari atas hingga ke bawah. Perabaan dimulai dari kelenjar submentalis, lalu pada kelenjar submandibula, dan selanjutnya pada kelenjar jugularis profunda superior, lalu kelenjar jugularis profunda medius dan inferior, serta kelenjar accessorius dan kelenjar supraclavicula. Jika dalam pemeriksaan, pemeriksa mendapatkan rabaan benjolan atau massa, perlu diperhatikan di mana lokasi benjolan tersebut, lalu berapa jumlah benjolan dan ukuran dari benjolan. Juga perhatikan dari konsistensi benjolannya bagaimana, apakah saat diraba terjadi nyeri tekan, lalu apakah benjolan terfiksasi dengan jaringan di sekitarnya. Setelah melakukan prosedur pemeriksaan, pemeriksa kembali mencuci tangan dengan sabun dengan 6 langkah. Lalu setelahnya menjelaskan hasil temuan yang didapatkan dari pemeriksaan kepada pasien. Lalu pastikan pasien mengerti apa yang disampaikan oleh pemeriksa. Jika pasien memiliki pertanyaan, jawab pertanyaan